memahami konsep dari OpenCV, langkah pertama dalam program adalah mengimpor library OpenCV. Kita ketik saja import CV2. Kita klik enter, maksudnya running. Nah, kode ini digunakan untuk memanggil library OpenCV ke dalam program Python. Nah, sehingga kita dapat menggunakan fungsi-fungsi yang tersedia di dalam OpenCV tersebut. Selangkah selanjutnya kita ingin melihat versi berapakah si OpenCV-nya. Dengan cara ketik saja CV2 spasi 2 version. Nah, setelah itu kita running ya. Nah, di situ sudah keluar OpenCV-nya itu versi berapa ya. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa OpenCV sudah terinstall dengan benar di anak konten kita. Selanjutnya kita ingin melihat lokasi instalasi OpenCV-nya. Yaitu kita ketik saja CV2 file. Kita running. Nah, kode ini digunakan untuk mengetahui lokasi folder instalasi OpenCV pada komputer. Nah, biasanya OpenCV tersimpan pada folder site page Python. Nah, site page ya, Python ini ya. Kemudian cara membaca file yang ada atau membaca file gambar ya. Kita ketik saja image CV2 kita masukkan nama file kita uswatun jpeg. Nah, kode ini digunakan untuk membaca file gambar yang ada pada komputer. Nah, gambar yang dibaca akan disimpan dalam variabel img ini. Nah, dalam Python, gambar akan disimpan dalam bentuk array numerik menggunakan library NumPy nantinya. Nah, selanjutnya kita akan melihat tipe data gambarnya seperti apa. Kita ketik saja type image. Oke, kita running. Nah, tadi sudah saya bilang ya, NumPy array. Sudah tertampilkan? Nah, selanjutnya kita akan melihat ukuran dimensi pada gambar. Yaitu kita ketik saja image shape. Nah, kita running ya. Nah, kode ini digunakan untuk melihat dimensi ukuran atau ukuran gambar. Nah, contoh hasilnya seperti ini, 1280,720,3. Yang artinya 1280 ini sebagai lebar gambar, 720 ini sebagai tinggi gambar, dan 3 ini sebagai jumlah channel warnanya. Nah, kita akan memisahkan nilai dimensinya. Itu height, weight, C. C, image, shape. Seperti ini ya. Nah, oke, sudah dipisahkan. Height itu tinggi, weight itu lebar, dan C itu sebagai channel. Nah, kemudian kita ingin menghitung jumlah pikselnya. Nah, piksel ini adalah tinggi dikali lebar. Tinggi itu height ya tadi. Height dikali dengan weight. Kita jalankan. Nah, sudah ya tertampilkan. 921.600. Ini jumlahnya ya. Nah, kita ingin melihat ukuran memori gambar tersebut. Kita klik saja image and bytes. Kita running ya. Nah, kode ini digunakan untuk mengetahui berapa besar memori yang digunakan oleh gambar di dalam RAM. Nah, setelah itu kita ingin melihat ukuran file aslinya itu berapa ya. Nah, kita ketik saja import OS. Nah, ini digunakan untuk mengetahui ukuran filenya itu sebenarnya dalam folder penyimpanan. Nah, ukuran file biasanya lebih kecil karena gambar sudah dikonversi. Kita running ya. Selanjutnya kita ingin mengetahui
dimensi arraynya. Kita klik saja image dim. Oke, ini kode menunjukkan jumlah dimensi array ya. Biasanya hasil ini 3 ya. Nah, 3 ini karena gambar memiliki tinggi, lebar, dan channel warna. Kemudian kita ingin mengetahui nih nilai pikselnya itu berapa. Kita ketik saja image min shape. Seperti ini ya. Untuk mengetahui rentangnya ya. Ini minimal. Dan kita klik juga untuk maksimalnya. Max. Nah, ini ya rentangnya itu dari 0 hingga 255. Jadi minimal 0 dan maksimal 255. Nah, selanjutnya kita ingin mengambil channel warnanya. Kode ini digunakan untuk urutan channel pada OpenCV gambar. Tunggu, kita ketik koma. Ini 0 ya. Shape. Oke, keluar. Kemudian selanjutnya lagi img satu save. Kemudian yang terakhir aduh salah, tunggu dulu, kita edit. Nah, kita itu kode mengambil channel warna merah. Nah, kode ini digunakan untuk merah ya. Kalau satu itu tadi blue, kalau 0 itu blue, kalau 1 itu green, dan kalau 2 itu red. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Melta Septa, untuk step by step-nya untuk line selanjutnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Melta Septa akan saya persilakan untuk menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan melanjutkan coding yang diketik oleh teman saya, yaitu Uswatun Hasanah. Di sini saya memulai dari import CP2. Kode ini digunakan untuk mengimport library OpenCV ke dalam program Python. Terus kode yang kedua, image sama dengan cp2 titik imret dalam kurung Uswatun JPG, berfungsi untuk membaca file gambar dari komputer. Terus kode yang ketiga, cp2 imshow dalam kurung my app image, berfungsi untuk menampilkan gambar pada window atau jendela baru. Terus kode yang keempat yaitu cp2 white key dalam kurung 1, berfungsi untuk
menunggu input keyboard. Dan biasanya berfungsi digunakan agar window atau OpenCV tidak langsung tertutup. Terus untuk kode yang kelima yaitu CP2 dstory all windows dalam kurung berfungsi untuk menutup semua window gambar yang dibuka oleh OpenCV. Dan jika tidak menggunakan fungsi ini, kadang window tetap terbuka. Terus untuk kode yang keenam yaitu CP2 IMSO dalam kurung uswatun JPG atau image berfungsi untuk menampilkan gambar dengan nama window uswatun JPG. Terus untuk kode ketujuh berfungsi untuk menampilkan kode tombol keyboard yang ditekan. Jika tidak ada tombol yang ditekan, hasilnya biasanya 1. Terus untuk kode yang ke-8 CP2 dstory all windows dalam kurung berfungsi untuk kode ini menutup semua window yang terbuka. Terus untuk kode selanjutnya yaitu CP2 IMSO dalam kurung uswatun image tutup kurung res sama dengan CP2 WK 4000 berfungsi untuk menampilkan gambar menggunakan OpenCV. Terus untuk kode selanjutnya print dalam kurung U preset titik 2 %s keres if res lebih kecil daripada 0 and res lebih besar daripada 127 else unknown berfungsi untuk menampilkan foto 4 detik. Jika user menekan tombol keyboard maka hasilnya disimpan ke variabel. Terus untuk kode selanjutnya yaitu matplotlib inline berfungsi untuk ini adalah kode Magic Comet di Jupyter Notebook berfungsi agar gambar atau grafik tampil langsung di dalam netbook. Terus untuk kode yang selanjutnya import matplotlib pilot SPLT berfungsi untuk mengimpor library matplotlib biasanya disingkat PLT. Terus untuk kode selanjutnya PLT IMSO image fungsi untuk menampilkan gambar di dalam Jupyter Notebook. Terus kode selanjutnya untuk menampilkan foto kita memasukkan kode matplotlib image digunakan untuk mengambil channel warna hijau atau green
dalam sebuah gambar. Terus kode selanjutnya PLT MSU I'm green cam in gray berfungsi untuk menampilkan gambar. Selanjutnya kode matplotlib on inlay import matplotlib by plot as pltd MSU berfungsi untuk agar menampilkan gambar asli atau RGB. Sekian yang bisa saya jelaskan dari coding ini. 0 sampai 4. Elemen angka dari 0 sampai 4. Itu yang mana? Yang mana tadi tahu? Kemudian selanjutnya ada array kurung berawal start, titik 2 stop, titik 2 step. Jadi untuk fungsinya ini start indeks awal, untuk stopnya indeks akhir, dalam kurung tidak ikut dihitung. Untuk stepnya jarak pengambilan data. Terus yang kelima itu Python A kurung dalam kurung 0.25 untuk kurung. Untuk penjelasannya, bagian startnya itu nilainya 0. Terus bagian stopnya nilainya 5. Artinya mengambil data dari indeks 0 sampai sebelum 5. Untuk outputnya array 0, 1, 2, 3, 4. Terus kode yang berikutnya itu ada A dalam kurung 0.2 5.2 dalam kurung. Nah Thomas Sarul sering bawa kau nih. Artinya mulai dari indeks 0 sampai sebelum 5, ambil setiap 2 langkah. Untuk prosesnya 0, 2, 4. Untuk yang selanjutnya itu ada start, garis 2 stop, ada start, titik 2 stop, titik 2 step. Untuk kodenya A dalam kurung 0.25 tutup kurung. Untuk hasilnya 0, 1, 2, 3, 4. Untuk kode yang A 0.25.22, untuk hasilnya itu ada 0, 2, 4.
Terus yang selanjutnya itu kodenya ada A dalam kurung titik 2 minus 1. Jadi kode ini digunakan untuk membalik urutan elemen array. Pelaparan benar ya. Itu tuh Step 1, step sama dengan min 1, berarti array dibaca dari belakang ke depan. Jika array awal 0, 1, 2, 3, dan 4, maka hasilnya 4, 3, 2, 1, 0. Seperti yang ditampilkan pada layar ini. Shh. Terus selanjutnya A dalam kurung 1 titik 2 min 1 dalam kurung. Itu penjelasannya bagian start nilainya 1, terus stop nilainya 0, step nilainya min 1. Untuk interpretasinya mulai dari indeks 1 bergerak mundur, berhenti di indeks 0. Iman Thomas Saruli. Untuk Python. Untuk Python nah. Untuk selanjutnya kodenya ada A dalam kurung titik 2 min 3 titik 2 min 1. Intinya mulai dari elemen terakhir bergerak mundur, berhenti sebelum indeks min 3. Untuk outputnya array dalam kurung 4, 3. Yang selanjutnya itu ada img underscore rgb sama dengan CV2 CVT color dalam kurung img, CV2 titik color underscore bgr 2 rgb untuk kurung man Thomas Sarweda itu kali. Untuk yang selanjutnya ada img underscore rgb sama dengan CV2 titik CVT color dalam kurung image img sama dengan CV2 titik color underscore bgr 2 rgb tutup kurung. Pagar convert bgr to rgb color plt titik imso dalam kurung img underscore rgb. Untuk penjelasannya fungsi dari OpenCV untuk mengubah format warna gambar seperti gambar pada sebelumnya yang sebelumnya hitam putih jadi berwarna seperti masa depan kita. Nah, tahu Sarul udah kajak nih. Kita teh, me kode itu tata. Nomor 5 teh, ta? Ini nomor 5 kau. 5 tan. Masih? Tak kode na. Ya ki. Ita kode hasil na.
Benda pantah. Bisa enggak kok. Sekarang ke skip di tanah. Oh, lanjut dong. Lain. Pemitas guita. Lain. Nah, CV na. lain nah. Tani. Terus tanya langsung nih. Ya ge. Sana atas nah, duit nah. Tas duit ini. Terus selanjutnya di sini ada judul programnya. Nah, di sini untuk kodenya IMG1 sama dengan CV2 titik I'm read dalam kurung titik 1 car titik JPG. Dan selanjutnya di bagian ini digunakan untuk membaca gambar dari file. Untuk yang bagian ini nama file gambar yang dibaca. Nah, dan untuk IMG ini variabel yang menyimpan gambar. Jadi gambar char JPG dibaca 2 kali dan disimpan di IMG1 dan IMG2. Terus selanjutnya ada kodenya CV2 titik I'm so sorry. Dalam kurung miap 1. Iman Thomas ke Sarul. Buahnya bahaya nyita. Nah sudah sakit hati gue kan record di tangan tone nih. Penuh potong pipi ina nyita. Nah sudah sakit hati itu sekali. Man Thomas sih. I read. Nah sampai bosan disikap nih. Ya sih, Bre. Iman bakang record kelintonenan. Bagaimana ya mau? Kita Oh, udah iya. sekelompok kau kunai. Untuk kode selanjutnya ada CV2 titik I'm so Sorry. dalam kurung MYAPP. Nah untuk kode yang selanjutnya ada CV2 titik I'm so MYAPP 1 IMG1 dan selanjutnya. Nah, untuk penjelasannya CV2 I'm so ini yaitu nama Windows gambar. Terus kode yang selanjutnya ada CV2 titik white key sama dengan 1000. Maka Windows akan ditampilkan 1 detik. Terus yang selanjutnya ada IMG sama dengan CV2 titik I'm read dalam kurung char JPG. Terus selanjutnya CV2 I'm so MYAPP 1 IMG. CV2 with key dalam kurung 0 CV2 di story all Windows dalam kurung. Nah ini versi lebih sederhananya, baca gambar, tampilkan di Windows, tunggu tombol ditekan dan tutup Windows. Terus yang terakhir itu ada CV2 titik IMW write dalam kurung save underscore car JPG image. Untuk penjelasannya CV IMW write ini digunakan untuk menyimpan gambar ke file. Contoh di kode gambar image disimpan dengan nama save underscore car JPG. Jika berhasil akan muncul output true, artinya gambar berhasil disimpan. Sekian. Assalamualaikum. Yang kami. Stop nah, stop recording. Duh. Anu belanja ke anu ke atur nah.
Oke, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara memutar video di OpenCV. Baik, teman-teman, kita buat function bernama cv2 dot video capture, lalu kita deskripsikan nama filenya. Itu sebelumnya saya sudah menambahkan sebuah video bernama test.mp4. Oke, lalu kita run. Oke, berhasil. Lalu untuk memutarnya, karena kita akan menangkap beberapa frame yang ada pada video, jadi kita perlu melakukan while kita pakai variable capnya, lalu kita tambahkan kalau dia dibuka. Oke, lalu titik 2. Oke, maaf, berarti ini bukan di sini ya, tapi di sini. Oke, ingat. Lalu kita lanjutkan, di mana kita menyiapkan lagi sebuah variabel bernama returns, lalu tambahkan frame, dimana ini sama dengan capture.read. Nah, ini nantinya akan membaca frame-frame yang ada pada video, teman-teman. Oke, kita lanjut, dimana kita akan membuat OpenCV nya. Dia akan menampilkan frame. Oke, frame. Oke, teman-teman ya. Selanjutnya tambahkan kondisinya, dimana if jika cv2 white key ini fps nya kita taruh 25, maka sama dengan ordernya key. Oke, lalu untuk menampilkannya kita cuma menjalankan cap.release. Oke, seperti ini, teman-teman. Lalu kita bisa tambahkan cv2.destroy all windows. Nah, ini nantinya bisa membuat kita dapat penutup Windows-nya, teman-teman. Oke, mungkin ada sedikit kendala di sini. Kita akan restore kernelnya. Oke, jika sudah, kita langsung run all cells, teman-teman. Jadi dia akan langsung running cells yang ada. Oke, di sini sudah berhasil, teman-teman, dimana sebelumnya ini ada kesalahan cell expected, berarti kita kurang tanda ininya, teman-teman. Oke, coba kita run ulang. If statement yang di dalam komputer, statement, teman-teman, berarti ini perlu break di sini ya, biar dia tidak mengganggu yang lain. Kalau sudah, kita perlu melakukan pengecekan. Nah, ini per 25 bit, teman-teman. Oke, terlihat seperti lambat. Jadi jikalau bitnya semakin kecil, dia akan semakin cepat. Oke, karena sudah, ini mungkin tidak bisa di close, jadi kita perlu menjalankan lagi komen ini, jadi agar bisa di close. Oke, sepertinya belum berjalan, jadi saya akan restore kernelnya lagi, dan
run all. Oke. Destroy all windows. Oke, masih belum bisa teman-teman. Kita close dulu lagi. Oke, masih belum ya. Kita ulang. Run all cells. Ya Allah. Ya, rupanya ada kendala ya di sini teman-teman. Mari kita coba lihat lagi. I'm show frame. Oke, lalu apa ya? Oke, coba kita ulang. Oke, sepertinya kita tekan Q. Oke, dengan Q kita bisa keluar dan lain-lain teman-teman. Oke, jadi sudah bisa ya. Kita lanjutkan ke bagaimana cara mengload video di dalam OpenCV. Oke, baik. Sebelumnya load video. Oke, mungkin karena ini kita jadikan markdown aja video. Lalu kita akan buat lagi variabel bernama capture dengan cv2 dot video capture dimana videonya sama test.mp4. Oke, lalu karena ini juga mengload video, jadi kita tambahkan while dimana cap.is opened kurang lebih sama kayak tadi. Opened titik 2 kita sajikan variabel return, lalu frame juga sama dengan cap.read agar dia bisa membaca frame. Selanjutnya kita buat kondisian dimana if jika return sama dengan true, maka cv2 insert I'm so frame Oke, sudah. Kita lanjutkan. Kita akan buat untuk keluar atau menutup, kita ingin gunakan Q ya, berarti oke. Jadi kita buat kondisian dimana if lagi bukan ini, if cv2 dot white key
YK, FPS-nya kita taruh 25 saja seperti di video, sama dengan Video berarti itu deh. Oke, kita gunakan huruf key ya. Ini bisa disesuaikan kemauan teman-teman. Lalu agar tidak mengganggu yang lain, kita tambahkan break. Oke, kalau sudah, kita akan buat sebuah kondisi lagi di mana kita bisa screenshot. Jadi kita tambahkan if cv2.white sini tulisannya seperti ini, lalu frame-nya 25 sama dengan ordered S. Apa lagi aku udah panik. Kita lanjutkan, maka cv2 Dan nikmat. I'm right ya. Jadi ini Nikmat. setelah kita tekan tombol S, nantinya fotonya akan tersimpan sebagai apa, nama fotonya apa. Jadi kita tambahkan foto apa ya, foto screenshot. Screenshot. Oke, seperti ini sudah cukup saya rasa. Oh iya, kita perlu tambahkan frame di sini biar bisa top frame. Lalu print ini menggenerate foto. Apabila berhasil, maka kita akan menampilkan foto capture. Oh. Oke, itu sudah. Coba kita jalankan. Oke, di sana ada intermediate string ya. Oke, berarti ini udah ada satu ya. Oke, coba kita tekan S teman-teman. Oke, kalau sudah kita tekan key Q. Waduh, sepertinya laptop saya ini teman-teman, kernelnya foto screenshot ya. Oke, aman. Oh iya, kita belum tambahkan ininya teman-teman di sini. Foto screenshot .jpg saja. Coba kita ulang teman-teman. Oke, masih error ya. cv2 is not open. Oke, tadi kernelnya sempat error, jadi kita perlu restart. Lalu kita perlu run semua selnya. Oke, kita perlu tunggu teman-teman. Sudah ada nih muncul. Oke, kita queue, kita keluar. Oke, juga kita keluar. Oke, sementara kita close dulu. Aduh, korup lagi deh. Tapi aman kok teman-teman, itu sudah berhasil. Lalu foto capture, lalu kita tambahkan kondisi lain, else dimana ini break. Oke, kalau sudah kita akan tambahkan ini di sini ya, sini teman-teman, terusnya biar dia di situ. Oke, jadi kita belum tambahkan untuk menutup video ya. Jadi kalau kita ingin menutup video, kita bisa menggunakan capture.release. Oke, seperti itu. Lalu agar kita bisa menutup Windows, kita cuma tambahkan cv2.destroy all Windows. Oke, seperti ini. Oke, coba kita run ulang. cv2
Oke, jadi kernelnya nih teman-teman. Oke, sabar kita cek apakah dia bisa apa tidak. Oke, kita close. Ini videonya kita close aja. Ini kita close. Oke. Udah berhasil ya teman-teman. Coba kita run ulang. Oke. Sini kita coba menggunakan tombol S ya. Oke. Atau Q seperti itu. Oke. Mari kita lihat apakah dia berhasil apa tidak. Nah, ini teman-teman sudah ada. Ini adalah screenshot yang tadi diambil. Jadi seperti itu. Jadi sudah benar ya foto screenshot.jpg. Oke, selanjutnya kita akan oke, kita lanjut teman-teman. Di sini kita akan membuat bagaimana cara OpenCV bisa mengambil gambar menggunakan webcam kita. Jadi sebelumnya saya akan menggunakan kamera sendiri. Jadi mari kita coba. Take a picture. Ini kita jadikan sebuah markdown saja teman-teman. Oke, lalu kita tambahkan di mana fungsinya sebenarnya cap cv2 dot video capture. Oke, seperti ini. No. Nah, jadi teman-teman, angka 0 ini adalah akses kamera yang pertama kali bisa digunakan oleh OpenCV. Jadi kita lanjut, dimana kita siapkan variabel return, lalu frame buat menangkap frame sama dengan capture.read. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita buat pengondisian di mana if return cv2 dot I'm right. Sini kita akan membuat pengondisian di mana dia bisa membuat sebuah file di mana vote ya saya. Oke, selanjutkan ini perlu .jpg saja ya teman-teman. Saya hampir lupa ya, tadi. Oke, tambahkan framenya. Lalu kita buat pengondisian di mana else print can't save photo. Oke, seperti ini. Oke, jadi kita cap.release dulu agar programnya bisa dijalankan teman-teman. Lalu save enter dan oke, dia belum bisa ya teman-teman. Coba satu save enter. Oke, kita coba lihat teman-teman. Oh, ini sudah nih. Oke, jadi sebenarnya ini bisa ya teman-teman. Cuma karena saya sedang merecord, jadi dia mengambil kamera OBS. Jadi sebetulnya ini bisa kok teman-teman. Coba kita coba dua ya. Sebentar. Oke, jadi tidak ada kamera, cuma sebentar. Oke. Apa nih? Oke, jadi dia belum bisa ya, cuma angka 1 yang bisa. Jadi oke, mungkin nanti kita akan coba lagi teman-teman. Ini sebenarnya udah bisa kok. Lalu kita akan
bagaimana cara menangkap video. Take a video with OpenCV. Oke, ini kita jadikan markdown dulu. Oke, lalu tambahkan. Kita buat sama seperti tadi teman-teman, cap kemudian cv2 dot video capture. Ini kita tambahkan 0. Kamera 1 ya, karena yang lain tadi gak bisa teman-teman. Aduh, salah. Lanjutkan. Dimana kita set capture-nya cv2 dot cap dot crop dan underscore frame width Asri, cukup tadi yang tadi siang aja yang itu kamu yang juga tadi dan Oke teman-teman, lalu cap dot set sama teman-teman, cuman bedanya ini width dan height aja, height. Oke, jadi value-nya kita taruh 240. Oke, seperti ini. Lalu kita akan mendefinisikan kodenya serta membuat video writer. Jadi nanti dia yang bakal kayak nentuin format video, entah itu MP4 atau yang lain-lain. Oke. Jadi kita bisa langsung forge sama dengan cv2 dot video writer dimana untuk namanya hasil video. Oke, dot mp4 teman-teman. Oke, jika sudah kita langsung koma dan force koma 20 second teman-teman, koma kita masukkan width dan height-nya tadi misalnya tadi berapa width-nya, 320 dan 240. Oke, seperti ini teman-teman. Kita lanjutkan. Oh ya, sebentar teman-teman. Sepertinya kita belum buat ininya. Font-nya salah nih, saya baru ingat. Font sama dengan cv2 dot video writer ini kita taruh video writer underscore forge. Kita bisa tambahkan mp4 teman-teman, mp4v apa seperti ini. Oke, jadi gini, ini bukan forge teman-teman, ini outputnya, out ya. Langsung saja teman-teman. Oke, kita langsung dimana kita membuat kondisi dari video writernya, cv dot video
video writer, di mana kita bisa while cap dot is opened. Oke, udah ya. 2. Lalu kita tambahkan variabel return teman-teman. Return frame sama dengan capture.read seperti ini. Lalu kalau sudah ditambahkan kondisi jika return sama dengan out.write frame seperti ini. Lalu ini kita akan menyimpan frame-framenya ke video ya teman-teman. Jadi ada write frame cv2 dot I'm show tambahkan frame frame. Oke, kalau sudah kita lanjut, di mana key-nya sama dengan kita buat variabel key, di mana cv2.whitekey. Jadi fps-nya teman-teman kita taruh 1 aja biar lancar. Kita buat kondisi lagi, di mana if key sama dengan or q, or q, maka break. Jadi saat kita mengklik tombol Q itu dia akan berhenti teman-teman. Lalu jika saya menekan keyboard or S, maka cv2 dot I'm right kita buat formatnya ini screenshot ya teman-teman, foto namanya foto hasil SS-an. Seperti ini. Kita tambahkan formatnya .jpg. Lalu koma frame. Seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita perlu memberikan sebuah perintah di mana kita harus memberikan print photo captured. Seperti ini ya. Langsung kalau sudah, kita tinggal buat kondisi lainnya, di mana else break. Jadi ketika menekan keyboard lain dia akan break teman-teman, atau berhenti. Kita lanjut ke, kan ini kita sudah buat programnya, jadi kita akan tampilkan menggunakan cap.release ya, seperti tadi. Seperti ini. Dan kita tampilkan juga out.release seperti ini. Lalu kita juga bisa menambahkan cv2 dot destroy all windows. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kita bisa run. Ada kesalahan di sini, di mana foto captured ini missing stringnya 1 teman-teman. Jadi cv is not defined. Jadi kita perlu restart ulang kernel dan kita jalankan semua kode teman-teman. Kita tunggu ya. Ini kita
Tunggu sebentar. Q. Oke. S. Oke, sepertinya ada kendala di bagian itu. Tapi gak apa-apa. Nah, kita lihat dulu. Sepertinya ada kesalahan. White K25 or Q break. Oke. Oke, belum bisa teman-teman. Oh, masih belum jalan. Sini saya akan jalankan lagi destroy all windows teman-teman. Oke, Novi. Oke, jadi kita perlu restart and roll all cells teman-teman. Oke, mohon bersabar ya. Oke, tunggu. Oke, sepertinya sudah. Kita langsung. Oke. Q. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Jadi ini masih ada kesalahan di mana name CV is not. Oke, coba kita lihat dulu. Apa sudah ada? Oke, belum ada teman-teman. Oke. CV is not defined. Oke, sepertinya mungkin kita perlu membuat ini ya. CV is not defined. Error. Apa ya? Saya bingung teman-teman. i.v. Oh, ini teman-teman, si enter cv2 dot video writer. Oke, coba. Oke, belum ada. cv2 video writer. Oke. Ini bagaimana ya? Oke. Coba kita run ulang kernelnya teman-teman. Udah kita lihat. Oke. Ini bisa kita queue. Kita bisa queue. Oke, udah bisa teman-teman. Namun ini ada kesalahan ya. cv2.writer video. Oke, jadi di sininya salahnya teman-teman. Ini sebenarnya harus huruf besar. Oke, kita coba run ulang. Nah, oke, jadi bisa teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman. Sekian, programnya berhasil. Kami dari kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan. Kami mohon maaf. We are finish. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.